Di hari pertama, saya memutuskan untuk mengamati keadaan sekitar di luar rumah saya. Nah, bisa dilihat di toko kedua orang tua saya, terdapat seorang pegawai yang merupakan perempuan, dan juga terdapat ibu saya yang memakai kaos putih tadi yang membantu ayah saya dalam menjalankan toko tersebut. Di hari kedua, saya memutuskan untuk membantu kedua orang tua saya untuk membereskan barang-barang yang berada di luar gerbang toko. Barang-barang tersebut biasanya akan kembali dimasukkan ke dalam toko saat toko kedua orang tua saya akan tutup, yaitu sekitar jam 6. Di sini bisa kita lihat itu ada beberapa pelanggan yang masih berada di toko untuk melakukan proses jual beli. Ini adalah pelanggan terakhir sebelum toko kedua orang tua saya akan tutup. Di hari ketiga, saya memutuskan untuk pergi ke rumah adik sepupu saya untuk membantu adik sepupu saya tersebut dalam memahami dan mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan biologi. Adik sepupu saya tersebut bernama Peter dan dia berada di bangku kelas 6 SD. Seperti di hari-hari biasanya, di hari keempat ini saya memutuskan untuk membantu kedua orang tua saya dengan mencuci piring seusai makan malam. Di hari kelima, saya sedikit meringankan beban orang tua saya dengan cara merapikan tempat tidur dan membereskan beberapa barang-barang saya yang berserakan di kasur. Hal ini bertujuan untuk setidaknya kamar saya bisa lebih enak dipandang mata dan juga terkesan lebih rapi. Menyadari bahwa lantai di kamar saya sudah mulai kotor, saya pun berinisiatif untuk menyapu di hari yang ke-6 ini.
Hal ini setidaknya bisa sedikit meringankan beban orang tua saya seusai bekerja. Seperti biasanya, saya menyapu dari pintu, lalu ke belakang pintu, kolong lemari, dan akhirnya ke bawah ranjang. Area-area ini juga perlu dibersihkan agar terbebas dari debu dan kotoran yang tersembunyi. Di hari yang ketujuh ini, saya memiliki sebuah ide untuk menuliskan sebuah surat kasih sayang yang nantinya akan saya serahkan kepada ibu saya. Surat ini berisikan sebuah rasa syukur karena telah diberikan orang tua yang baik dan juga mau membesarkan saya dari kecil hingga sekarang ini selama 15 tahun. Di surat ini saya juga menuliskan permohonan maaf karena telah berkali-kali membuat sedih dan mengecewakan ibu saya tersebut. Mater dan teman-teman, berikut tadi adalah 7 hari aktivitas yang saya lakukan dalam menghargai martabat orang lain. Di hari pertama tadi, saya melakukan pengamatan di toko kedua orang tua saya, yang dimana bisa dilihat adanya pegawai toko yang merupakan seorang perempuan. Dari situ, keluarga saya telah menghargai martabat perempuan dengan tidak memandang remeh wanita sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Sehingga kedua orang tua saya pun mau memperkerjakannya sebagai pegawai toko. Dengan hal ini, kedua orang tua saya secara tidak langsung juga mengajari saya untuk menghargai martabat perempuan seperti yang Yesus lakukan saat ia meminta air dari seorang wanita Samaria yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 7-11. Pada zaman itu, bila laki-laki berbicara dengan seorang wanita akan dianggap aib oleh warga sekitar, apalagi bila dilakukan di tempat umum. Akan tetapi, Yesus berbicara dengan penuh hormat dan tidak memandang rendah martabat perempuan. Selain itu, di hari-hari selanjutnya, saya membantu orang tua saya dalam hal-hal kecil seperti menata kasur, mencuci piring, dan lain-lain. Hal-hal kecil seperti ini setidaknya bisa meringankan sedikit beban orang tua kita. Ruangan yang bersih dan tertata rapi pun bisa mengurangi penat kedua orang tua kita selesai bekerja dan juga menambah kenyamanan mereka saat sedang beristirahat. Dengan cara ini, kita sudah menghormati dan menghargai martabat kedua orang tua kita yang sudah merawat kita sejak kecil sampai sekarang ini, seperti yang tertera dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 16.